selamat datang di Tanggelang Talk. Episode kali ini kita akan membahas soal virus COVID-19, mungkin dengan varian barunya dan kesiapan dari Pemkot Tanggelang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanggelang, Dr. Dini Anggraini. Halo Dok, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling penting sehat dulu ya Dok ya? Iya. Ini kan virus COVID-19 ini semakin banyak variannya, ya. Masyarakat akhirnya pun dibikin tanda tanya nih. Sebenarnya kenapa sih virus itu bermutasi? Ya, kemarin alfa, beta, delta, sekarang ada lagi omikron. Mungkin dokter ini boleh ceritain jelas sedikit ya dok terkait mutasi varian virus ini. Ya, jadi virus ini kan makhluk hidup. Ya. Jadi sama seperti kita, dia berusaha untuk hidup. Kita pun begitu, iya. Jadi ketika dia ada tantangan hambatan untuk hidup, dia secara alami akan berusaha tuh untuk bertahan hidup. Nah, salah satunya adalah dengan cara dia bermutasi. Dia akan coba cari cara bagaimana bisa tembus, ya, bisa tembus ke pertahanan inang-inangnya yang akan jadi tempat dia untuk bereplikasi atau menambah jumlah dianya sendiri. Nah, untuk jenis Omikron ini, ya, walaupun masih dalam penelitian, jadi dia ini yang pertama, jadi bagaimana dia menularkan itu lebih cepat daripada varian sebelumnya, varian Delta. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk menghindari apa ya, ibaratnya pertahanan tubuh nih. Jadi kalau misalnya orang sudah divaksin, nah kan kenal nih sama si virus nih. Betul, yang sebelumnya. Iya. Nah pas yang ini, yang Omikron, dia agak ini apaan sih? Gitu ya. Kira-kira jadi dia bisa tembus tuh, tembus gitu pertahanan. Yang ketiga, severity level. Jadi tingkat keparahan virus ini lebih ringan, ya walaupun masih terus ya dalam kajian daripada virus varian Delta sebelumnya. Untuk mengantisipasi dari varian Omikron, apa sih dok yang harus kita lakukan ataupun pemerintah lakukan? Ya sebenarnya sih kalau varian apapun untuk virus atau untuk penyakit menular manapun, sebenarnya supaya tidak terkena ya jangan sampai terkena. Kan gitu ya, bagaimana mencegah supaya virus itu tidak sampai menularkan ke kita. Nah maka kan selalu tuh nggak bosan-bosannya kita selalu sampaikan 5M, jangan lupa gitu kan. Pakai masker supaya apa? Supaya droplet orang lain yang mungkin sedang terinfeksi tapi dia nggak tahu, dia dengan dia bersin, dia batuk, dia ngomong gitu kan, itu kita masih terlindungi dengan masker. Kemudian kenapa kok harus cuci tangan? Nah kita kan ya namanya kalau droplet, kalau batuk atau apa nempel gitu ya, terus kemudian kita megang-megang, lupa tuh makan nggak cuci tangan. Ini sebenarnya kan perilaku hidup sehat ya. Kemudian jaga jarak. Ya, 1 meter lebih gitu ya. Ya, jadi kira-kira nggak usah deket-deket lah gitu ya. Kalau masih kedengeran ya itu sih maksudnya istilahnya supaya kita terhindar dari tadi itu. Apabila yang bersangkutan itu bersin atau batuk itu ya jauh lah jaraknya. Jadi ibaratnya dropletnya keburu jatuh ke lantai, ke dasar ya, nggak sempet kita hirup seperti itu. Kemudian apa lagi? Menghindari kerumunan. Ya jelas itu. Kalau yang namanya kerumunan potensi untuk menularkan, potensi jaraknya dekat itu kan lebih tinggi kan. Kemudian apa lagi? Menghindari mobilitas ya apalagi. Gitu itu sebenarnya sama. Artinya jaga jarak juga. Gitu. Itu jadi supaya kita mencegah penularan itu. Nah, kemudian jangan lupa vaksinasi. Vaksinasi untuk apa? Yaitu tadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Apabila kita udah pakai masker, udah cuci tangan, sudah dijalanin semua ya. Tetap aja tuh terinfeksi gitu kan. Si virus ini dikenali oleh tubuh. Karena kita sudah vaksin, dia kira-kira udah tahu tuh. Kalau kan sebenarnya vaksin itu supaya kita sel tubuh, T-cell itu mengenal nih. Oh ini nih virus COVID nih. Jadi ketika dia kenal, dia langsung usir lah gitu ya. Jadi dia bikin tentara lagi gitu dalam tubuh kita untuk memerangi si virus ini. Nah itu jadi supaya
pertahanan tubuh kita juga meningkat, sehingga kalaupun terinfeksi kita tidak berlanjut ke kondisi yang lebih parah atau bahkan kematian seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tentunya dari 5M, vaksinasi ya, jangan lupa juga kita juga kan harus stimulan imunitas kita ya, dengan yang tadi tuh kita obrolin, olahraga, makan yang benar gitu ya, tidur yang cukup. Ya itu yang mungkin kalau di kita tuh kurang kayaknya. Ya. Iya, olahraga mulai. Iya, tapi kan lagi musim tuh. Iya, sekarang Ya, ya dok ya, olahraga. sepeda gitu ya. Pokoknya be happy lah. Nah dok, dari Pemkot Tangerang sendiri gimana dok untuk menghadapi jikalau nanti, kan kita nggak tahu ya dok ya varian Omikron kapan ada di Tangerang, tapi untuk antisipasinya gimana dok, kesiapan dari Pemkot Tangerang sendiri? Yes, kembali lagi, apapun variannya, penanganannya tetap sama. Ya, jadi tetap 5M, vaksinasi, dan satu hal yang lebih concern kalau untuk di kesehatan adalah 3T-nya. Jadi perbanyak testing, kemudian perkuat tracing-nya. Artinya kalau ada satu orang yang positif, maka kita akan upayakan itu untuk mencari kontak eratnya, kemudian kita periksakan. Nah ini mungkin masyarakat juga perlu tahu, kadang-kadang kalau udah ada yang confirm positif, dia akan ngeblok ya. Artinya kita mau nanya-nanya tuh susah banget, tinggal di mana aja tuh susah banget itu. Itu kenyataan yang di lapangan seperti itu. Belum tentu dia akan sadar diri bahwa nggak apa-apa kalau positif itu nggak apa-apa, justru kami ingin membantu dia dan membantu orang-orang di sekitarnya. Ya, misalnya dia tinggal satu keluarga, ya keluarganya nanti kita akan tracing gitu, apakah dia sudah menularkan keluarganya atau justru dia yang tertular. Kita kan nggak tahu di mana yang duluan. Iya. Jangan khawatir atau ngeblok gitu ya, nanti takut nanti takut dikucilkan. Nah ini juga buat masyarakat bisa saja ini terjadi pada kita. Nah kalau kita yang confirm, kira-kira apa sih yang kita inginkan dari keluarga, ya nggak, dari masyarakat? Tentunya kan bukan dikucilkan, justru kan ditolong, dibantu, ya nggak. Jadi kita kalau diajak tes swab, ini pada takut positif, Kabur. Iya kabur gitu ya. Padahal gratis ya dok. Bukan gratisnya sih, sebenarnya emang takut ya. Takut positif ya, takut positif jadi bingung sendiri. Aduh, ntar ya sebenarnya ketika kita tahu kondisi kita, mudah-mudahan jadi kita tahu cara bagaimana supaya keluar dari masalah itu. Maka kalau ada tracing, jangan kabur. Ya, justru bantu kami gitu, bantu kita dinas kesehatan, teman-teman fasilitas kesehatan supaya blocking, kita blok nih. Jadi kalau memang ada yang positif kita blok, udah cukup segitu aja. Jangan sampai kemana-mana, udah stay at home atau karantina di rumah mandiri atau karantina di rumah isolasi yang kita sudah siapkan ya. Dan kalau misalnya dia bergejala lebih berat, ya udah ke rumah sakit, nggak apa-apa gitu ya. Betul. Terus yang ketiga adalah treatment, 3T-nya. Jadi treatment ini itu tadi kami harus menyiapkan fasilitas kesehatan ya untuk mensupport apabila ya kasus ini yang diderita ternyata memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih dari hanya sekedar isolasi biasa. Dan untuk sejauh ini gimana dok tren COVID? Karena di akhir tahun kemarin sempat ada ya dok ya, kasus lagi ya dok ya? Ya, jadi dari mulai awal Januari sekitar tanggal 4 ya, itu kalau dilihat grafiknya memang ada peningkatan. Kita ada penambahan kasus itu kurang lebih 28 berarti ya kalau sampai hari ini 28 kasus. Dan di rumah isolasi untuk Puskesmas Jurumudi Baru yang kita sudah siapkan itu sudah ada 4 orang ya, walaupun tidak ada gejala atau ada gejala ringan, tapi karena positif confirm untuk melindungi tadi keluarganya, karena keluarganya setelah di tracing negatif, nah kita tarik gitu ya, atau di rumahnya tidak memadai kita tarik gitu. Jadi mudah-mudahan lah dengan cara seperti ini kita bisa meminimalisir ya, walaupun kemungkinan kalau melihat trennya ini hampir pasti akan naik terus gitu ya, akan naik terus ya, tapi kan kita upaya ya, dan jangan lupa ini makhluk Allah gitu. Jadi kita jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah ya, supaya kalaupun ada tidak melebihi kapasitas
pelayanan kesehatan yang kita punya. Ya, jangan sampai kejadian yang sudah ya, Dok? ya di Juni-Juli yang lalu gitu. Kenapa? Ya karena itu kapasitasnya melebihi. Jadi yang sakit, yang perlu perawatan lebih banyak jumlahnya daripada kemampuan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau untuk RIT sendiri gimana, Dok, kesiapannya, Dok, saat ini? Ya insya Allah kita sebenarnya kan karena sudah punya pengalaman yang lalu ya, jadi masih lebih siap lah. Mudah-mudahan ya lebih siap daripada yang lalu. Kemudian kita juga meyakini kalau ini yang naik Omikron, maka kemungkinan yang paling besar ini adalah pasien yang tidak bergejala sampai dengan gejala ringan. Ya, tetapi kalau kita curiga banget gitu, jadi lebih baik kita tarik di rumah sakit ya. Kenapa? Hanya agar lebih terisolir aja. Karena kalau varian beda kan lebih mudah memonitor, lebih mudah kita untuk analisis data dan sebagainya. Dokter Dini, makasih banyak nih ya udah menyempatkan waktu mampir ke Tangerang Talk. Dan terakhir nih, Dok, nih mungkin boleh pesannya untuk masyarakat supaya protokol kesehatannya jangan sampai lenggang, mentang-mentang udah vaksin protokol kesehatannya akhirnya lupa. Iya baik. Oke, untuk masyarakat Kota Tangerang, jadi vaksinasi itu bukan untuk mencegah penularan. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terkena virus COVID-19 atau varian apapun, ya kita harus menjaga jangan sampai virus itu sampai ke kita. Dengan cara tidak bosan-bosannya tetap 5M ya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, kemudian hindari kerumunan ya, hindari mobilitas. Dan sebagai tambahan supaya kita bisa memerangi virus ini ya, salah satunya dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh ya, kekebalan kita harus ditingkatkan dengan vaksinasi. Seperti itu ya. Terima kasih. Dan buat Sobat Tangerang, jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.